Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran fikih sebagaimana biasanya. Baik anak-anakku sekalian, saya akan mengutip satu pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Inilah profil singkat tentang saya. Semoga anak-anakku sekalian bisa mengenal saya dengan sangat baik. Jikalau nanti bertemu di jalan atau di mana saja kalian, jangan ragu untuk menegur sapa saya. Baik anak-anakku sekalian, pada materi sebelumnya, di pertemuan pertama, kita sudah membahas apa itu jinayah dan mengapa kita perlu belajar tentang fikih jinayah dan apa pentingnya untuk menopang kehidupan kita dalam bermasyarakat. Hari ini, tujuan pembelajaran kita masih sama dengan pertemuan yang telah lalu. Namun, secara umum masih sama, tetapi pembahasannya akan lebih spesifik tentang pembunuhan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan ketentuan jinayah dan hikmahnya, yakni pada pembahasan tentang pembunuhan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membedakan ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya pada pokok pembahasan tentang pembunuhan. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menunjukkan contoh tindak jinayah dan konsekuensi hukumnya. Jadi sudah sangat jelas anak-anakku sekalian poin-poin dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah melihat peristiwa atau kejadian di sekitar Anda tentang kekerasan? Misalkan saja, kalian melihat kejadian kekerasan fisik pada teman atau pada keluarga kita. Atau mungkin pada kekasih kita. Dari kekerasan yang terjadi, bisa mengakibatkan orang tersebut kehilangan nyawanya misalkan. Di media sosial, banyak sekali kita menyaksikan konten-konten tentang kekerasan yang viral. Ada kasus terbunuh oleh mantan, atau kasus perselingkuhan. Bahkan baru-baru ini, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka perlu kita mengetahui apa itu pembunuhan. Jadi, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Contoh, alat yang mematikan misalkan pistol, pedang, pokoknya yang berbentuk senjata tajam dan berat atau runcing. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah bisa orang mati dengan alat yang tidak tajam? Jangan salah, dilimpari pulpen bisa menghilangkan nyawa kalau memang ajalnya sudah ditetapkan seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, setelah mengetahui pengertian pembunuhan, kita akan membahas lebih mendalam tentang pembunuhan itu. Berdasarkan motif pelaku pembunuhan, maka pembunuhan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Apa saja? Yang pertama adalah qatlul amdi. Apa itu qatlul amdi? Yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, mutsaqal, ada niat dari pelaku termasuk orang yang balik. Yang kedua, yaitu qatlul sibhul amdi, yaitu pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.
atau tidak lazim dipakai membunuh namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, yaitu qatlul khata', yaitu pembunuhan tersalah. Perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian pada seseorang. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui apa itu pembunuhan, macam-macam motif pembunuhan, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana dasar hukum membunuh dalam Islam. Sebagai kaum muslimin atau orang Islam, hendaklah setiap tindakan kita dalam memperbuat sesuatu melandaskannya kepada ketentuan syariat yang telah ditetapkan dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi. Demikian pula ketentuan syariat menghilangkan nyawa manusia atau membunuh. Perilaku ini merupakan perbuatan yang amat terlarang dan sangat kejam. Maka dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang tegas tindakan pembunuhan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat 17 mengatakan, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan, fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan sesuatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan pada walinya. Akan tetapi janganlah dia walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Karena di dalam Islam telah disyariatkan larangan membunuh, maka tentunya akan berdampak pada konsekuensi terhadap larangan tersebut. Dampaknya apa? Tentunya menimbulkan hikmah dari larangan membunuh. Berikut ini akan saya kemukakan beberapa hikmah dari syariat larangan membunuh. Yang pertama, untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa. Yang kedua, memelihara agar tidak seorang pun melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan memelihara keharmonisan dalam kekeluargaan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, demikianlah pemaparan video pembelajaran fikih jinayah dengan sub pembahasan tentang pembunuhan dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video lainnya. Budina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semuanya telah usai, saatnya saya pamit undur diri. Sekian dari saya, salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.